Siang Bapak, saya Rita Rosana Elviana Lida, NIM 2003030105, kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan membacakan hasil review saya dari buku keempat tentang budaya digital politik. Politik budaya didefinisikan dengan cara yang mengandung kedua kutub pandangan yang menjelaskan peran kebijakan budaya dalam membentuk lingkungan secara online. Komunikatif orang pada tingkat mikro merupakan tingkat di mana warga negara memperlakukan agensinya dalam struktur komunikatif disediakan oleh berbagai perangkat keras dan perangkat lunak, dan pada tingkat makro, tingkat ketakutan infrastruktur komunikasi lintas komunikasi digital yang dimediasi dan bagaimana ini berhubungan dengan komunikasi kebijakan, media, dan budaya. Perubahan kebijakan budaya dan komunikasi digital dan produksi budaya, komunikasi dan distribusi. Kasus yang dipilih dianalisis untuk mengilustrasikan identifikasi karena tidak bisa bertemu antara teknologi digital, komunikasi digital, kebijakan budaya, dan untuk menempatkan mereka pada spektrum teoritis yang luas di dalam arah baru dalam kebijakan budaya. Pertama, yayasan. Komunikasi digital, komunikasi media digital, dan kebijakan budaya. Saat kebijakan budaya dibingkai dalam tempat media digital dan komunikasi digital, wacana emansipasif dan pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan warga negara hak pilih seringkali dikedepankan. Wacana ini memiliki kemiripan ke tipe umum tentang potensi transformatif dari internet komunikasi yang secara khusus mencirikan tulisan-tulisan awal tentang antar bersih. Dalam konteks penyanyi, salah satu kata kuncinya adalah partisipasi. Media digital dan komunikasi digital menawarkan alat dan infrastruktur komunikatif yang cocok untuk warga negara yang menghitung dalam budaya, perdagangan, politik, dan demokrasi dengan cara baru dan menarik. Pentingnya kesadaran dari suara krisis tentang bayangan sisi budaya partisipasi digital sangat penting setelah kebocoran kuburan dan pelaporan yang mengungkapkan pengawasan skala besar, berita palsu, propaganda, pengalian data, algoritmik, dan eksploitasi data. Digital tentu saja tidak jatuh dari langit, tetapi memiliki sejarahnya sendiri. Perkembangan dan kemajuan dalam infrastruktur komunikatif, jaringan karya perangkat keras, jaringan perangkat lunak, kode, logika algoritmik, dan sebagainya. Dalam istilah dampak terhadap budaya, Monif menyebutkan ini sebagai budaya dan menunjukkan 5 prinsip baru sebagai instrumen untuk proses ini. Yang kedua, politik budaya, kebijakan, dan komunikasi. Karena kemajuan teknologi dan infrastruktur, maka dibentuklah regulasi kerangka penyiaran dan telekomunikasi, ditantang oleh layanan dan platform global seperti Facebook, Snapchat, Twitter, Amazon, YouTube, dan Spotify, Alibaba, Tencent, dan Baidu. Tantangan ini legis terletak dalam dimensi sejauh ini telah dibahas sebagai mikro, meso, dan makro. Pada skala makro, terimalah oleh interglobal tata kelola bersih, industri, media, dan budaya, dan badan supranasional seperti Uni Eropa. Di Jenkins, akun berpengaruh pada konvergensi budaya. Dia menggarisbawahi bahwa konvergensi media bukan hanya pergeseran teknologi, tetapi bahwa itu mengubah hubungan antara teknologi, industri, markets, genre, dan audiens.
Kebijakan media global dan lembaga internasional pusat akan disediakan untuk menjelaskan kompleksitas kelembagaan bila bersifat lokal atau diproduksi secara nasional. Konten buat pengguna yang didistribusikan dan dijumlahkan secara global. Bab 2 manifestasi. Yang pertama, politik arsip. Peran politik budaya digital tentu saja bukan menemukan cara untuk menghadirkan aktor global besar seperti itu turun melainkan untuk memberikan cara untuk menyeimbangkan alasan yang berbeda dan kepentingan sektor pasar, negara bangsa, konstruksi supranegara dan sipil masyarakat. Tujuan dari bab ini adalah untuk mengambil 4 prinsip digital yang berbeda sebagai contoh bagaimana arsip sebagai sebuah konstruksi dapat mendemonstrasikan lebih lanjut kepentingan dan alasan yang berbeda ini. Bab ini akan membahas tentang lembaga budaya Google, warisan budaya, Denmark dan internet aktif untuk memberikan analisis konkret tentang mereka antarmuka, syarat dan ketentuan mereka dan realitas budaya yang lebih luas, pengaturan pedesaan dan mana arsip-arsip ini ditetapkan. Partisipasi langsung atau apa yang disebut institut terlibat pengguna untuk bergabung dengan komunitas global dengan netting, koneksi dan share. Antarmuka mungkin untuk ini dengan mengundang pengguna untuk menjadi kurator mereka sendiri, bersosialisasi dan belajar dengan para ahli. Perbedaan antara sejarah perkembangan Google dan Budaya Institute dan Europeana memasukkan tingkat transpirasi bentuk yang berbeda, mengambil keputusan, aturan dan regulasi saat ini yang berfungsi sebagai teknologi utama korporasi dengan skala global dan sebagai konstruksi pan-Eropa termasuk semua negara UE. Politik kelembagaan. Lembaga budaya berpengaruh dalam mengkomunikasikan bentuk-bentuk tertentu produksi budaya kepada masyarakat luas. Ada berbagai macam yang berbeda lembaga budaya dengan tujuan dan kewajiban serbaguna yang mengurus untuk populasi dan selera yang berbeda dan pendapatan pada model pendapatan yang beragam. Beberapa hanya didukung oleh premis sektor pasar, sementara yang lainnya begitu dari hukum negara bangsa yang selanjutnya menjelaskan status mereka, kewajiban dan peran dalam masyarakat. Yang lain memiliki struktur formal yang longgar dan berfungsi sebagai rumah budaya di komunitas terdekat dan dalam banyak kasus antusias pada antusiasme warga yang terlibat. Lembaga budaya pengaturan yang dibuat berbeda dan melayani tujuan dan budaya pengaturan yang dibuat berbeda dan melayani tujuan budaya yang berbeda formulir. Gagasan tentang layanan publik dan penyiaran layanan publik adalah norma karena dirancang untuk memprioritaskan nilai pengetahuan produksi tertentu dan ideologi. Berikut politik pengguna, komentar penutup. Gagasan untuk pembantuan ulang lembaga nasional dan internasional utama dan organisasi sukses hal baru. Tulisan yang menginspirasi tentang kekuasaan di era global dan kosmopolitisme kritisisme adalah indikasi dari hal ini. Ia menerapkan reformasi yang berhasil di lembaga-lembaga global utama seperti IMF dan Bank Dunia, penguatan organisasi transnasional dan yang adations dan pendirian yang baru yang
dapat bertindak sebagai kontra kekuatan untuk trans perusahaan dan bank nasional. Setiap warga negara global pendekatan pro-pasar untuk platform komunitas akan menyarankan saran regulasi ringan atau regulasi yang tidak menempatkan tanggung jawab editorial di media sosial, lingkungan pajak yang menguntungkan, dan regulasi ringan pada data perlindungan. Kebijakan itu akan menciptakan lingkungan untuk media sosial platform yang melindungi kepentingan mereka dari sudut pandang ekonomi, bukan kepentingan umum. Dalam hal politik, pengguna dan hak data pengguna, banyak hal sebenarnya terjadi. Individu dan bangsa negara mengajukan pengadilan kasus Facebook yang melakukan sesuatu, misalnya berita palsu seperti yang telah dilaporkan sebelumnya. CNIL Prancis sangat besar baik-baik saja di Google. Terakhir, kesimpulan. Politik budaya kritis perhatian pada budaya yang mapan dan kuat, menerapkan digital media untuk tujuan apa? Karena itu, penyiar layanan publik dan museum yang diteliti di KEP 5 pasti sadar pro dan kontra berkomunikasi dengan pengguna media sosial komersial media. Mereka biasanya memiliki kode etik dan aturan yang lebih ketat untuk internal produksi dan komunikasi. Ketika harus berkomunikasi media sosial komersial, logika penjangkauan dan terstruktur kondisi partisipasi yang dimaksudkan memiliki bobot lebih dari hak warga negara sebagai data subjek. Ini jika tidak bisa digugat, setidaknya bisa didiskusikan seperti yang ditunjukkan. Namun analisisnya dalam praktiknya, banyak dari lembaga-lembaga ini sebenarnya sangat proaktif dalam menggunakan media sosial dan tidak memperhatikan bagian penting dari penggunaan ini. Sekian dan terima kasih.